Bab 1595. Ihsan merasa khawatir karena tetap tidak ada kabar dari Antares. Apakah terjadi perubahan? Dalam sekejap, dia menjadi gelisah. Dia terus mondar-mandir dan tidak bisa membuat keputusan apakah mereka harus menyerang kota. Bukan hanya reputasinya akan hancur jika dia membuat keputusan yang salah, para pasukan di sekitarnya pun akan terluka parah. Dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Bayaran yang harus ditanggungnya jauh melampaui kemampuannya. Itulah alasannya hal ini menjadi begitu rumit. Jenderal, ada orang yang datang. Ada seorang wakil jenderal yang tiba-tiba berlari ke hadapan Ihsan dan buru-buru berbicara dengan ekspresi yang terlihat aneh. Ihsan juga tertegun sejenak. Mendengar ada seseorang yang datang, hatinya merasa ada firasat buruk. Sebelum Antares bertindak, dia sudah berunding dengan Antares. Jika berhasil, Antares akan memberikan sinyal dengan kembang api dan dia akan memimpin pasukan untuk menyerang. Namun, ada seseorang yang tiba-tiba datang melapor, berarti telah terjadi sesuatu. Cepat biarkan orang itu bertemu denganku. Saat ini, situasi di depan dan juga identitas orang yang datang masih tidak jelas, sehingga Ihsan ingin bertemu dengan orang itu. Selain itu, ada puluhan ribu pasukan di belakangnya, sehingga dia tidak perlu khawatir. Meskipun orang itu benar-benar berniat untuk mencelakainya, orang itu juga harus mempertimbangkan kemampuannya sendiri. Dalam sekejap, wakil jenderal itu sudah membawa Wira perlahan-lahan mendekati Ihsan. Melihat Wira berdiri di hadapannya, Ihsan langsung tersenyum. Ternyata Tuan Wira, aku pikir siapa orang itu. Tadi aku benar-benar terkejut. Tapi, kenapa Tuan Wira ada waktu untuk datang ke sini? Jangan-jangan, setelah mengatakan kalimat terakhir, Ihsan sepertinya menyadari sesuatu. Saat ini, kedua pasukan saling berselisih dan Wira juga tiba-tiba muncul pada saat ini. Ini menunjukkan Wira mungkin membantu Prabu. Jenderal Ihsan, nggak perlu khawatir. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu sebuah berita. Rencana kalian sudah gagal dan aku juga sudah menangani Antares. Semua bawahannya sudah mati, tapi Antares diam-diam kabur. Aku yakin dia juga sudah terluka parah. Jadi, kamu juga nggak perlu terus menunggu di sini lagi. Kamu sebaiknya segera memimpin pasukanmu untuk kembali ke perkemahan kalian. Kalau terus berlama-lama di sini, jangan salahkan aku nggak memperingatkanmu. Begitu Prabu memimpin pasukannya keluar dari kota, pasti akhirnya kalian yang akan rugi. Bagaimanapun juga, pasukan kalian sudah kehilangan semangatnya di peperangan sebelumnya dan juga kehilangan banyak pasukan. Kalau bertarung dengan lawan di saat seperti ini, kamu harusnya tahu konsekuensinya. Kan? Perkataan Wira sudah menjelaskan tujuan kedatangannya dan juga situasi saat ini. Wira sudah menetapkan posisinya dengan jelas bahwa dia tetap netral dalam peperangan kedua pasukan ini. Namun, dia tidak akan membiarkan kemenangan berpihak pada salah satu pihak. Jika kemenangan akhir didapatkan melalui kepemimpinan jenderal itu, dia tentu saja tidak akan ikut campur. Namun, jika kemenangan itu karena ada orang lain yang ikut campur, dia tidak akan mengabaikannya. Kenapa kamu melakukan hal ini? Kita boleh menggunakan segala trik dalam peperangan. Kalau aku mengirim ahli bela diri misterius untuk membunuh Prabu, kamu juga harusnya nggak ikut campur, kan? Bab 1596. Apa kamu ingin bermusuhan dengan kerajaan Beluana? Ihsan pernah bertemu dengan Wira sebelumnya, juga tahu hubungan Ciputra dengan Wira. Begitu mendengar ucapan Wira, amarah seketika berkecamuk dalam hati Ihsan. Kemenangan awalnya sudah di depan mata mereka, tetapi semuanya dikacaukan oleh Wira. Bagaimana Ihsan harus melaporkannya kepada Ciputra? Seluruh anggota Sekte Gunung adalah ahli bela diri, mereka berbeda dengan kita. Mereka nggak seharusnya ikut campur dalam masalah antar negara. Meskipun nggak ada aturan tertulis, biar ku perjelas dulu, jika orang Sekte Gunung berani turun ke medan tempur lagi, aku akan langsung berpihak pada kerajaan Nuala. Kamu seharusnya tahu kalau aku juga punya pasukan elit. Selain itu, aku pasti bisa mengendalikan situasi perang. Sekte Gunung memang hebat, tapi ada Sekte Langit di belakangku. Kalian punya ahli bela diri, kami juga punya. Ucap Wira dengan nada datar. Dia terlihat sama sekali tidak takut pada Ihsan. Lagi pula, selain memiliki Sekte Langit, Wira masih memiliki senjata rahasia, yaitu senapan. Hanya dengan satu serangan, nyawa Ihsan akan langsung melayang. Oke, karena kamu bersikeras melawan kerajaan Beluana, kita lihat saja hasilnya nanti. Cepat atau lambat, kamu akan menyesali perbuatanmu ini.
Jangan salahkan aku nggak mengingatkanmu, seru Isan. Kemudian, dia langsung membawa pasukannya pergi dengan amarah yang berkobar. Dia tidak akan melupakan dendam ini. Kita benar-benar mundur begitu saja. Ini kesempatan langka. Memangnya siapa pemuda itu? Apa ucapannya begitu berkuasa? Kita juga masih belum tahu informasi itu benar atau enggak, ujar seorang wakil jenderal dalam perjalanan kembali. Dia juga tidak menyukai keangkuhan Wira. Kalau bukan karena ada Isan di sana, dia pasti sudah menyerang Wira. Berisik, kamu nggak ngerti apa-apa. Dia bukan hanya punya hubungan dengan raja, tapi dusun Darmadi yang dikuasainya sangat hebat. Dengar-dengar, ada senjata tercanggih di sana. Selain itu, dia juga menguasai jaringan mata-mata seluruh dunia. Dia bukan orang biasa. Kalau enggak, mana mungkin dia tahu gerak-gerik kita dalam waktu sesingkat ini. Bukan hanya kamu, aku juga merasa kesal. Dia sudah mengacaukan rencanaku. Malam ini aku akan kembali ke ibu kota untuk melapor kepada raja. Aku akan memberitahukan semuanya, timpal Isan. Kemudian, Isan pun malas berbasa-basi lagi dan hanya ingin segera menemui Ciputra. Di sisi lain, Wira telah kembali ke markas tempat Prabu berada. Biantara dan beberapa prajurit mengikutinya di belakang. Tuan, tindakan kita nggak berlebihan, kan? Siapapun yang menang, kita tetap diuntungkan. Jadi, kenapa kita harus ikut campur? Tanya Biantara. Bab 1597. Kita berlebihan. Sebenarnya, semua ini juga untuk melindungi diri kita sendiri. Wira mendongak memandang bulan, lalu meneruskan dengan nada datar, orang sekte gunung pasti merencanakan sesuatu, kita hanya belum tahu apa-apa. Itu sebabnya, mereka berkolusi dengan Ciputra. Bukan hanya membantunya menduduki takhta, tapi juga menyuruhnya mengerahkan pasukan untuk menyerang kerajaan Nuala. Semua ini sudah pasti tindakan mereka. Sebaiknya orang dunia persilatan gak ikut campur dalam masalah kerajaan. Kalau mereka berhasil menguasai istana, akibatnya akan sangat fatal. Selain itu, kita sudah termasuk anggota Sekte Langit. Meskipun kurang menyukai anggota-anggotanya, ada Julian yang berada di sisi kita. Kita nggak boleh membuatnya sedih, jelas Wira. Wira telah mempertimbangkan semuanya dengan baik. Selain itu, dia adalah orang yang sangat teliti sehingga tidak akan membiarkan hal-hal tak terduga terjadi. Begitu sesuatu terlepas dari kendalinya, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Rupanya begitu, gumam Biantara sambil mengangguk. Pantas saja, Wira bersikeras datang kemari. Ternyata dia sudah punya rencana. Biantara bertanya lagi, kalau begitu, sekarang kita akan pergi kemana? Segala sesuatu yang terjadi malam ini bergantung pada Biantara. Tanpa informasi dari jaringan mata-mata, Wira tidak mungkin tiba di markas ini tepat waktu dan Prabu mungkin sudah menemui ajalnya. Begitu komandan tewas, pasukan kerajaan Nuala sudah pasti kacau balau, ditambah lagi ada Isan yang bersembunyi di luar kota. Begitu terjadi peperangan, akibatnya sudah pasti sangat fatal. Kita kembali ke dusun Darmadi dulu. Kita nggak perlu mengkhawatirkan situasi di sini lagi, karena sudah mengancam Isan dan melukai Antares. Aku yakin mereka nggak akan berani macam-macam dalam waktu dekat ini. Selain itu, Prabu juga sudah berwaspada. Para ahli bela diri itu memang luar biasa, tapi mereka juga manusia. Mereka bisa melawan 10 orang sekaligus, tapi kalau ribuan orang, mereka pasti akan mati, jawab Wira dengan tidak acuh. Bukannya Wira menganggap remeh para ahli bela diri itu, tetapi dia memang tidak takut kalau harus melawan mereka. Kini, Wira bukan hanya menguasai teknik tongkat, tetapi juga menguasai banyak teknik tubuh. Yang paling penting, dia punya senapan. Tidak peduli sehebat apapun seorang ahli bela diri, mereka tetap akan takut pada senapan. Dalam sekejap, Wira dan lainnya menghilang di langit malam. Sementara itu, Isan juga sudah selesai membuat pengaturan. Dia membawa beberapa prajurit untuk menemaninya kembali ke istana. Dia harus segera menemui Ciputra. Meskipun kejadian malam ini membuatnya sangat marah, bisa dibilang Wira telah membantunya. Sebelumnya, Ciputra sudah tahu bahwa Isan dikalahkan oleh Prabu dan Yuda. Kali ini, dia pun bisa menyalahkan Wira atas kegagalan keduanya. Lagi pula, orang-orang di istana tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa mendengar laporan Isan. Di markas kerajaan Nuala, setelah sibuk semalaman, langit berangsur terang. Prabu memerintahkan bawahannya untuk membuat laporan tempur malam itu juga, lalu mengantarkannya ke istana. Dia bukan hanya memenangkan pertempuran,
tetapi berhasil membongkar konspirasi Ihsan. Bab 1598. Lagi-lagi kita nggak bisa tidur malam ini. Tanpa Wira, mungkin kita semua sudah mati sekarang, ucap Prabu kepada para jenderal di depannya. Antares diam-diam memasuki markas, targetnya sudah pasti Prabu, tetapi para jenderal ini juga bisa terbunuh. Jika dipikirkan, memang sangat mengerikan. Bagaimanapun, mereka sudah melihat kehebatan para ahli bela diri Sekte Gunung itu. Kekuatan orang-orang itu memang tidak biasa. Apabila Wira tidak membocorkan informasi, kerugian yang mereka derita hari ini sudah pasti sangat besar. Selain itu, seluruh pasukan kerajaan Nuala hanya akan dikuasai oleh kerajaan Beluana. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Prabu memiliki 100.000 pasukan elit, entah bagaimana jika pasukan ini jatuh ke tangan kerajaan Beluana. Para jenderal itu mengangguk mendengar perkataan Prabu. Kemudian, mereka mulai mengutarakan pendapat masing-masing. Kita harus memberitahu Raja hal ini supaya Raja memberikan hadiah. Tapi, hanya Wira yang pantas mendapatkannya untuk sekarang. Sekarang Wira sudah nggak ikut campur urusan istana, tapi masih berada di Provinsi Lowala. Tempat itu termasuk wilayah kerajaan Nuala. Kalau kita bisa mengajaknya bekerja sama, kita bisa menguasai kerajaan Beluana. Ini ide bagus. Seluruh provinsi tersebut awalnya milik kerajaan Nuala. Namun, karena terjadi berbagai hal, provinsi pun menjadi tercerai-berai. Meskipun kerajaan Nuala tidak sehebat dulu lagi, mereka pasti bisa membalikkan situasi dengan bantuan Wira, kerajaan Nuala pasti bisa berjaya kembali. Bukan hanya kita yang berpikir seperti itu, mungkin Raja juga sama. Tapi, bagaimana lagi, nggak semudah itu untuk membuat Wira berada di pihak kita. Dia hanya penguasa dusun Darmadi, tapi nyatanya punya banyak bawahan. Semuanya hebat-hebat. Selain itu, Wira juga punya pasukan Sirah Hitam. Kekuatan tempur mereka jauh lebih dahsyat kalau dibandingkan dengan kita. Dia juga punya banyak senjata hebat yang kerajaan Nuala nggak punya. Mana mungkin Wira mau membantu kita? Selesai berbicara, Prabu menghela napas berat. Ternyata ada orang sehebat itu di dunia itu, tetapi bukan dirinya. Namun, tidak masalah. Setidaknya, Wira tidak bermusuhan dengannya. Kalau begitu, kenapa dia membantu kita? Benar, kalau nggak ada dia, kita pasti sudah mati. Aku rasa dia diam-diam berpihak pada kita, kan? Para jenderal mulai berdiskusi lagi. Prabu mengambil gelas anggurnya dan menyesap, lalu berucap dengan perlahan, aku tahu apa yang kalian pikirkan, tapi nggak seperti itu. Dia hanya nggak ingin orang dunia persilatan ikut campur urusan kerajaan, jadi nggak termasuk membantu kita. Hanya saja, aku nggak tahu tujuannya melakukan semua ini. Bab 1599. Di Istana Kerajaan Beluana. Apa katamu? Kamu yakin dia Wira? Dia berani ikut campur urusan kedua kerajaan. Ihsan telah melaporkan semuanya kepada Ciputra. Begitu mendengarnya, ekspresi Ciputra pun menjadi sangat masam. Ini karena Ciputra tidak menduga Wira akan ikut campur dalam masalah ini, bahkan melukai orang Sekte Gunung. Tindakan ini sama saja dengan melawannya. Mana mungkin Ciputra bisa menerima semua ini? Ya, aku yakin. Aku pernah bertemu Wira sebelumnya. Dia juga memberitahuku identitasnya, bahkan menjelaskan pro dan kontra yang ada. Dia turun tangan karena orang Sekte Gunung terlibat dalam pertempuran ini. Selain itu, dia sepertinya sangat membenci Sekte Gunung. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku nggak yakin dengan pemikiran Wira, tapi kalau dia bekerja sama dengan kerajaan Nuala, akibatnya pasti akan sangat fatal. Jelas Ihsan. Ciputra pun mulai merenungkan masalah ini. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus bagaimana. Saat ini, terdengar suara langkah kaki dari luar. Tampak Antares yang berwajah pucat memasuki aula. Kemarin, Antares hampir tewas dalam pertarungan. Jika bukan karena keterampilannya yang hebat, ditambah ada yang membantunya, mungkin nyawanya sudah melayang sekarang. Yang dia katakan benar, orang yang mengacaukan rencana kita memang Wira. Aku pernah bertemu dengannya, tapi, aku nggak menduga dia akan melawan kita, sialan. Ucap Antares dengan berang. Antares adalah tokoh dunia persilatan yang berstatus tinggi. Tanpa dirinya, Ciputra tidak akan bisa mencapai posisinya yang sekarang. Akan tetapi, Wira malah tidak menghormatinya dan melukainya hingga separah ini. Dendam ini harus dibalaskan. Kalau Wira ikut campur, masalah ini akan menjadi makin rumit.
Kamu seharusnya sudah tahu siapa Wira, kan? Penjagaan dusun Darmadi sangat ketat, sulit bagi kita untuk menyelinap masuk. Dia juga tahu cara menggunakan senjata api. Ahli bela diri sehebatmu saja takut pada senapannya. Senjata itu sangat mematikan, jelas Ciputra dengan ekspresi suram. Kini, situasi menjadi makin kacau. Namun, Ciputra tidak akan bermusuhan dengan Wira jika situasi tidak terlalu mendesak, bagaimanapun, dia mungkin sudah mati tanpa bantuan Wira. Selain itu, Wira juga berjasa atas kemakmuran kerajaan Beluana yang sekarang. Selama ini, Ciputra juga menganggap Wira sebagai temannya. Dia tentu tidak ingin hubungan mereka terlalu hancur. Sudahlah, aku tahu semuanya. Kamu urus masalah kerajaan dulu untuk sementara waktu ini. Aku akan kembali ke Sekte Gunung untuk mendiskusikan masalah ini dengan para petinggi. Karena Wira bersikeras melawan kita, dia tentu harus mati, ujar Antares dengan dingin. Tidak peduli siapa Wira, Antares tidak akan membiarkannya menginjak-injak martabat Sekte Gunung. Selesai mengatakan itu, dia pun langsung pergi. Bab 1600, Yang Mulia, apa kita harus menarik mundur pasukan atau, tanya Isan yang menatap Ciputra sambil menunggu jawabannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Ciputra mengernyit sembari membalas, jangan dulu. Kamu kembali saja ke markas dan atur pasukanmu. Aku tahu kamu sudah kalah sekali, tapi pantang menyerah. Aku yakin kamu akan menang pada pertarungan selanjutnya. Meskipun ini karena campur tangan Wira dan banyak menteri yang gak senang dengan hasil ini, aku tetap menghormatimu. Jadi, semoga kamu gak membuatku kecewa lagi. Isan mengangguk mendengarnya, tatapannya dipenuhi rasa bersyukur. Tidak peduli apa pendapat para menteri itu, yang terpenting adalah Ciputra selalu berada di pihaknya. Adapun yang lainnya, dia tidak peduli. Kemudian, Isan berpamitan dan kembali ke markasnya. Wira, sebaiknya kamu gak membuatku terlalu kesulitan. Sekarang aku sudah menjadi penguasa. Kalau keuntungan kerajaanku terancam, aku gak akan mengampunimu. Apalagi, aku punya Sekte Gunung yang menyokongku. Benar-benar memusingkan, gumam Ciputra sambil memijat pelipisnya. Kini, Ciputra merasa sangat dilema. Banyak hal yang mulai berada di luar kendalinya. Meskipun tidak pernah melupakan kebaikan Wira, dia terpaksa mengesampingkan hubungan ini terlebih dahulu. Malam itu, Wira kembali ke dusun Darmadi. Dia datang ke kamar untuk mencari Julian, lalu berkata, seingatku, kamu pernah membahas tentang kompetisi seni bela diri. Seharusnya pertarunganmu dengan orang Sekte Gunung sudah dekat, kan? 11. Ekspresi Julian sontak berubah. Jelas, dia tidak ingin memikirkan masalah ini. Kini, dia telah bersama Wira dan melewati masa-masa paling bahagia, sampai melupakan masalah Sekte Gunung dan Sekte Langit. Semua ini sudah cukup bagi Julian. Akan tetapi, perkataan Wira adalah fakta yang tidak mungkin bisa dilupakan oleh Julian. Ya, kompetisinya sudah mau dimulai. Kenapa kamu tiba-tiba teringat hal ini? Tanya Julian dengan ekspresi bingung. Dia berusaha menahan kesedihan dalam hatinya. Aku menemukan jejak orang Sekte Gunung di perjalanan kali ini. Mereka juga terluka parah karena seranganku, aku rasa mereka nggak akan menyerah begitu saja. Pasti akan mengambil tindakan lagi. Kalau memang sudah dekat, aku ingin menemui ayahmu sekaligus berkemas untuk berangkat ke lokasi pertarungan. Kamu tenang saja, aku pasti akan melindungimu. Ucap Wira dengan lirih sambil memeluk Julian. Saat ini, Julian merasa dirinya adalah wanita paling bahaya di muka bumi ini. Meskipun Wira memiliki banyak istri, semua itu tidak masalah baginya. Yang penting, dia bisa bersama pria yang dicintainya. Bab 1601. Baik, di saat kedua orang itu sedang berbincang, terdengar suara langkah kaki dari luar. Selanjutnya, terlihat Wulan, dan ketiga wanita lainnya masuk. Suamiku, kamu sedang siap-siap mau keluar. Tanya Wulan memulai pembicaraan. Saat melewati kamar Julian tadi, mereka mendengar suara kedua orang itu sedang berbincang. Oleh karena itu, mereka masuk ke kamarnya. Wira tidak ingin merahasiakan apapun dari istri-istrinya, sehingga dia hanya mengangguk sambil tersenyum dan memberi penjelasan. Benar, kami berdua mau bersiap-siap pergi ke Sekte Gunung. Tapi sebelum itu, aku harus membawanya pulang dulu. Karena terburu-buru pergi saat itu, Sekte Gunung dan Sekte Langit masih ada banyak hal yang belum diselesaikan. Jadi, kali ini kami harus pulang dulu. Di antara semua ini, masih ada hal yang belum diceritakannya, yaitu mengenai masalah dua kerajaan.
Sekarang Wira sudah yakin bahwa semua masalah ini berkaitan anggota Sekte Gunung. Selain itu, Sekte Gunung juga mengutus ahli untuk membantu Ciputra memegang kendali kerajaan dan sekaligus mengerahkan pasukan ke kerajaan Nuala. Semua ini harus diselidiki dengan jelas terlebih dahulu agar bisa mengantisipasi terjadinya kesalahan. Baik, karena kamu sudah buat keputusan, kami akan menuruti perintahmu. Selanjutnya, kami akan tinggal di Dusun Darmadi dan gak akan merepotkanmu. Kamu bisa tenang untuk masalah ini, suamiku, kata Dewina dengan penuh pengertian. Wulan dan Dian juga ikut mengangguk. Meskipun baru saja bertemu kembali dengan Wira dan enggan untuk berpisah dengannya, mereka sangat paham bahwa Wira bukanlah seseorang yang bisa dikurung. Masih ada banyak sekali hal yang harus ditanganinya. Urusan asmara harus dikesampingkan terlebih dahulu. Jika mereka memaksa untuk mengekang Wira, hasilnya justru akan berbanding terbalik. Kalau begitu, istriku sekalian tunggu aku di Dusun Darmadi saja, ya. Selama aku pergi, aku akan mengatur semuanya dengan baik. Aku nggak akan membuat para istriku kecewa, apalagi membuat warga di Dusun Darmadi tersakiti, ujar Wira. Saat berbicara, benaknya telah kembali mengenang masa lalu. Orang-orang yang datang ke Dusun Darmadi untuk membunuhnya sebelumnya juga kemungkinan berkaitan dengan Sekte Gunung. Wira tidak akan membiarkannya begitu saja. Karena sudah mengalami kejadian seperti ini, selanjutnya dia harus lebih berhati-hati. Dengan begitu, semuanya baru bisa terjamin. Setelah selesai memberikan instruksinya, Wira pun berjalan ke arah pintu luar kerajaan. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan Danu, Dodi, dan juga Biantara. Pandangan Wira jatuh pada Danu dan Doni, lalu tertawa sambil berkata, selanjutnya kita bersiap-siap pergi ke Sekte Gunung. Mengenai masalah pertahanan di Dusun Darmadi, semuanya harus diserahkan pada kalian berdua. Kalian berdua seharusnya tahu tanggung jawab kalian, kan? Danu dan Dodi saling memandang, lalu mengangguk. Mereka sangat paham akan hal ini. Perlu diketahui, sekarang ini semua orang sedang bersembunyi di Dusun Darmadi dan hidup tenang. Namun, ini semua juga karena perlindungan dari mereka. Dengan adanya Wira yang mengawasi, semua orang baru bisa hidup tenang. Kamu fokus untuk selesaikan urusanmu saja. Kalaupun dua orang ini nggak bisa diandalkan, bukankah masih ada aku di sini? Bab 1602. Tenang saja, bahkan kalau harus mati sekalipun, aku akan tetap melindungi istri cantikmu itu, kata Biantara sambil merangkul pundak Wira dan tertawa. Wira memutar bola matanya terhadap Biantara. Dasar, bisa nggak kamu jangan bicara sembarangan? Kenapa selalu saja mengungkit mati? Bawa sial tahu, Wira yang baru saja hendak berangkat, tentu saja tidak bisa senang saat mendengar ucapan Biantara. Sementara itu, Danu dan Dodi tertawa canggung merespons keduanya. Biantara hanya menggaruk kepalanya. Melihat Wira yang marah, dia buru-buru menimpali. Aku hanya bercanda, kok. Kenapa dianggap serius? Meskipun berkata demikian, hati Biantara tetap merasa nyaman. Sebab, Wira menasihatinya dengan tulus karena benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Sudahlah, semuanya sudah kuinstruksikan dengan baik. Aku nggak mau banyak omong kosong lagi dengan kalian. Kalian semua adalah sahabatku, aku nggak sembarangan percaya pada orang, aku hanya percaya pada kalian tanpa syarat. Mendengar ucapan Wira itu, semua orang merasa terharu. Setelah mengatur semuanya, Wira pun keluar bersama Julian. Pada saat bersamaan, dia bergegas berangkat menuju Sekte Langit. Bisa dibilang, semua pergerakan dari sekte besar berada dalam kendalinya, sedangkan saat Wira melakukan sesuatu, tidak akan ada yang bisa mengetahuinya. Wira bisa melakukan hal ini karena jaringan mata-mata yang dikendalikan oleh Wira memiliki peranan yang sangat besar. Jaringan mata-mata tidak hanya tersebar di wilayah kerajaan Nuala. Bahkan di wilayah kerajaan Beluana sekalipun, tetap ada jejak mereka. Begitu juga dengan Monoma. Bisa dilihat, seberapa mengerikannya koneksi jaringan mata-mata ini sampai tidak ada celah sama sekali. Sebenarnya aku sudah nggak ingin bertarung dengannya sedari awal. Sebelumnya juga sudah kubilang padamu, aku dan nona keluarga Barak hanyalah pion yang diperalat oleh kedua kekuasaan ini. Pada akhirnya, kami berdua sama-sama adalah orang yang bernasib buruk. Kalau bisa menghindari pertarungan, justru merupakan cara bagi kami untuk selamat. Jadi, aku berharap kepergianku ke Sekte Langit kali ini bisa membujuk ayahku untuk menyerah dari pertandingan ini. Lagi pula, Sekte Gunung melakukan semua ini,
tanpa harus bertarung sekalipun, kita sudah pasti bermusuhan. Julian menghela napas tak berdaya saat mengatakan hal tersebut. Selama bertahun-tahun ini, Sekte Gunung dan Langit memang tidak pernah berhubungan baik. Semua orang sangat paham akan hal ini. Setelah berselisih selama ini, kedua belah pihak tetap saja tidak bisa menentukan siapa yang lebih unggul. Karena itulah, diciptakan pertarungan seperti ini. Tujuannya adalah untuk merebut kendali kekuasaan. Hanya saja, meski Sekte Langit unggul dalam beberapa pertandingan sebelumnya, pada akhirnya mereka tetap saja tidak bisa mengendalikan Sekte Gunung. Selain itu, anggota Sekte Gunung juga tidak pernah ada yang mau menuruti perkataan mereka. Pada akhirnya, pertarungan ini sama sekali tidak ada faedahnya. Paling-paling hanya untuk gengsi. Namun, mereka malah harus bertaruh nyawa demi pertarungan ini. Hal ini benar-benar membuat orang merasa iba. Wira langsung memeluk Julian, lalu mengecup dahinya. Sekarang kamu adalah istri sahku. Semua orang di Sekte Langit dan Gunung juga sangat paham. Tentu saja aku harus melindungi wanitaku sendiri. Bukan hanya nggak boleh sampai dia tersakiti, aku bahkan nggak akan biarkan istriku menderita sedikit pun. Setelah sampai di Sekte Langit nanti, aku akan bicarakan hal ini pada ayahmu dan memintanya membatalkan pertandingan. Bab 1603. Julian begitu terharu mendengarnya. Dia langsung memeluk lengan Wira dan mendekap ke pelukannya. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Alangkah indahnya jika waktu bisa berhenti di detik ini juga. Dengan begitu, tidak akan ada lagi kesedihan dan kegembiraan di dunia ini. Yang ada hanya kedua orang yang saling mencintai. Ini juga termasuk hal yang sangat membahagiakan di dunia ini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 hari 1 malam, kedua orang itu akhirnya kembali ke Sekte Langit. Saat mengetahui Wira dan Julian pulang, Arham yang telah mendapat kabar itu, lantas menunggu di depan pintu masuk Sekte Langit. Saat melihat sosok mereka berdua, dia buru-buru menyambutnya. Sebelumnya, dia memang selalu bertentangan dengan Wira. Namun, itu hanya karena dia merasa tidak puas terhadap Wira. Akan tetapi, setelah berinteraksi dengannya beberapa kali, keduanya sudah menjadi teman, dan bahkan jadi sahabat yang lumayan akrab. Kukira bakal lama nggak bisa ketemu kamu lagi. Sepertinya kamu punya hati nurani juga, kembali secepat ini. Malam ini, kita berdua harus minum sampai mabuk. Ajak Arham sambil merangkul Wira. Wira malah melambaikan tangannya. Sepertinya malam ini nggak bisa. Aku harus ketemu Juna sekarang, masih ada urusan penting yang harus kubicarakan. Kalau nggak ada masalah, mungkin besok pagi aku dan Julian sudah harus pergi. Wira sangat berterus terang terhadap Arham. Kedatangannya kali ini memang harus membahas hal penting dengan Juna. Oleh karena itu, dia tidak boleh menunda-nunda waktu sama sekali. Apalagi, hari pertarungan sudah hampir tiba. Jika tidak diselesaikan sesegera mungkin, masa dia harus menyaksikan sendiri istrinya bertempur mempertaruhkan nyawa dengan orang lain. Wira tidak bisa menerima hal itu. Baiklah, karena kamu ada urusan penting, kita kumpul lain kali saja. Lagi pula, nggak lama lagi aku bakal keluar untuk lomba. Tiba saatnya, mungkin kita masih bisa ketemu. Setelah berbincang singkat dengan Wira, Arham menemaninya berjalan menuju istana Juna. Dalam sekejap, mereka telah tiba di depan istana. Setelah berpamitan, Arham pun pergi meninggalkannya. Saat Wira masuk ke istana dengan dibawa oleh para pengawal, Juna telah lama menunggunya di dalam. Sekte Langit bisa dibilang adalah surga dunia, tetapi tempat ini tidak termasuk luas. Hal sekecil apapun akan langsung tersebar ke telinga semua orang. Bukan hanya Juna yang mengetahui mereka akan datang, bahkan 8 keluarga besar juga mengetahui hal itu. Julian, Wira, kenapa kalian bisa datang untuk melihatku hari ini? Saat melihat kedua orang itu, Juna langsung tersenyum dan menarik mereka ke sisinya. Harus diakui, dia sangat puas terhadap menantu ini. Sebagai orang dalam dunia persilatan, tentunya dia lebih mementingkan pria daripada wanita. Karena itulah, dia menyetujui persyaratan dengan Sekte Gunung untuk membiarkan Julian ikut dalam pertempuran kali ini. Tujuannya adalah agar putranya tidak terluka. Namun, beda lagi perlakuannya jika itu adalah putrinya. Bagaimanapun, putri akan menikah suatu saat nanti dan ikut dengan suaminya. Bahkan jika tewas dalam pertempuran sekalipun, dia tidak akan merasa sakit hati. Setelah Wira berbincang sejenak dengan Juna, dia pun mengambil cangkir tehnya dan mulai membahas topik utama.
Tujuan kedatanganku kali ini sederhana sekali. Aku ingin memohon Tuan Juna untuk tidak membiarkan Julian berpartisipasi dalam kompetisi bela diri kali ini. Begitu mendengar ucapan Wira, ekspresi Juna sontak berubah. Kenapa? Tanyanya. Bab 1604. Bahkan nada bicaranya pun berubah. Jelas sekali, Juna mulai tidak senang. Di sisi lain, meskipun Wira sudah melihat perubahannya, dia tetap tidak terlalu memedulikannya. Sebaliknya, Wira malah berkata sambil tertawa, itu semua karena Sekte Gunung sudah ada pergerakan baru. Mereka bahkan ikut campur dalam masalah dua kerajaan besar. Aku khawatir mereka ada rencana tersembunyi di balik semua ini. Jadi, kita sebaiknya nggak usah terus berhubungan dengan mereka. Lebih baik kalau kita bermusuhan langsung saja dengan mereka. Bagaimana pendapat Tuan? Usai bicara, tatapan Wira kembali pada Juna. Meskipun Juna duduk di ketinggian, Wira tetap tidak terlihat gentar ataupun cemas sama sekali saat menghadapinya. Lagi pula, selama ini dia memang tidak terikat dengan siapapun, lantas apa yang perlu ditakutkannya? Juna malah berkata dengan wajah serius, apa bukti dari ucapanmu itu? Hal seperti ini tidak boleh dikatakan sembarangan. Jika tidak, ini akan menimbulkan kekacauan di kedua sekte. Jika terjadi pertarungan besar, konsekuensinya juga tak akan bisa dibayangkan. Juna juga tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Meskipun dia adalah seorang ketua, berada di posisi ini membuat semua mata tertuju padanya. Satu langkah saja kesalahan yang dibuatnya, konsekuensinya akan sangat besar. Semua kemuliaan di masa lalu akan hancur seketika. Tentu saja ada buktinya. Sebelumnya saat kedua negara itu berperang, aku pernah melihat sosok ahli Sekte Gunung. Meski nggak kenal dekat dengannya, setidaknya aku tahu namanya adalah Antares. Orang ini memiliki kemampuan yang bagus, dia adalah seorang ahli bela diri. Selain itu, yang mengikutinya juga orang-orang yang sejenis dengannya. Kalau bukan karena aku turun tangan untuk membantu, kerajaan Nuala sudah pasti akan hancur di tangannya. Selain itu, aku juga mengetahui suatu hal. Alasan kerajaan Beluana mengganti dinasti juga karena hasutan dari orang Sekte Gunung. Tanpa bantuan dari Sekte Gunung, sampai sekarang Ciputra mungkin masih belum bisa jadi raja. Wira menceritakan semua hal yang diketahuinya kepada Juna, tanpa merahasiakan apapun. Karena dirinya sudah bertekad untuk kerja sama dengan Juna, tentunya dia harus menunjukkan niatnya. Hanya dengan demikian, Juna baru bisa percaya sepenuhnya padanya. Hanya dengan kekuatan Wira sendiri, mungkin mereka bisa menghadapi Sekte Gunung. Namun, hasilnya mungkin akan membuat kedua belah pihak rugi besar. Wira memang memiliki senjata elit, tetapi orang dari Sekte Gunung juga sama sekali tidak boleh diremehkan. Pasalnya, mereka semua adalah ahli bela diri yang luar biasa. Kejadian di Dusun Darmadi saat itu masih membekas di hati Wira. Dia tidak akan pernah membiarkan dendam ini berlalu begitu saja. Juna berada dalam dilema sekarang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Menghadapi pernyataan dari orang yang bukan berasal dari sukunya, Juna tetap saja akan merasa curiga. Saat ini, Juna tidak tahu seberapa banyak perkataan Wira yang merupakan kenyataan. Orang Sekte Gunung mana mungkin akan campur tangan dalam masalah duniawi. Sebelumnya kami sudah mencapai kesepakatan untuk fokus dalam berkultivasi dan tidak akan membiarkan seni bela diri kehilangan penerus. Itu juga alasannya mengapa orang-orang di dunia tidak tahu jelas dengan keberadaan kami. Yang tak terpikirkan olehku adalah, mereka malah mau merusak keseimbangan dunia ini. Juna bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengalihkan pandangan ke arah Wira. Begini saja, kamu beri aku waktu untuk merundingkannya, nanti akan kuberi jawaban padamu. Bagaimana? Bab 1605. Wira tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung menganggukkan kepalanya. Hanya ini jalan satu-satunya untuk saat ini. Kalau begitu, aku tunggu kabar darimu. Tapi, kamu harus beri aku jawaban secepatnya. Kalau masalahnya sudah di luar kendali, itu bukan lagi sesuatu yang bisa kamu atasi sendiri. Setelah melontarkan perkataan tersebut, Wira pun keluar bersama Julian. Sementara itu, duduk di singgasananya sambil merenung. Sebelumnya, dia memang tidak percaya dengan ucapan Wira. Seperti yang dikatakannya, Sekte Gunung dan Langit ditempati oleh para ahli bela diri. Selain itu, bertahun-tahun yang lalu mereka telah mencapai kesepakatan untuk tidak ikut campur dalam hal duniawi. Tujuannya adalah agar tidak merusak keseimbangan di dunia ini. Mereka memang tidak punya kekuatan yang sakti,
Tapi bagaimanapun, semua orang-orang ini adalah ahli bela diri. Tentu saja mereka akan lebih hebat dari manusia biasanya. Jika bergabung dalam peperangan, bahkan puluhan tentara yang menyerang sekaligus pun tidak akan bisa menahan mereka. Hanya saja, saat mendengar Wira mengungkit nama Antares, mulai merasa terkejut. Wira mungkin tidak terlalu kenal dengan Antares. Namun sebagai ketua Sekte Langit, mana mungkin tidak pernah mendengar nama ini. Antares adalah ahli di Sekte Gunung, dia tidak pernah menampakkan dirinya selama ini. Namun, pernah bertarung dengannya sebelumnya dan tahu jelas dengan kemampuannya. Orang itu memang tidak sederhana, jika mereka terlibat pertempuran, pemenangnya mungkin akan sulit ditentukan. Dalam sekejap, anggota 8 keluarga terbesar telah tiba dan berkumpul di aula. Suasana saat ini sangat mencekam. Mereka semua tahu dengan kedatangan Wira, tetapi tidak tahu apa yang telah dibicarakannya dengan. Namun melihat ekspresi saat ini, tidak susah untuk menebak bahwa pasti ada sesuatu yang gawat terjadi. Semuanya sudah lengkap, kan? Melihat ke sekelilingnya, lalu menjelaskan secara singkat perbincangannya dengan Wira. Seperti dugaannya, semua orang tampak terkejut dan muram saat mendengar penjelasannya. Pemimpin keluarga Basra berkata duluan, mana mungkin. Orang Sekte Gunung pasti nggak mungkin berani mengambil risiko sebesar itu untuk ikut campur masalah kerajaan. Selain itu, sekarang ini kita masih belum tahu kondisi di Sekte Gunung. Apakah Antares masih berada di Sekte Gunung juga kita belum tahu. Memutuskan hal ini hanya berdasarkan ucapan sepihak dari Wira saja, apa itu nggak terlalu gegabah. Banyak orang lainnya yang ikut mengangguk setuju dengan pendapat keluarga Basra. Benar, keluarga Ardasir juga ikut menimpali. Tadi Tuan juga sudah bilang, Wira nggak ingin Julian ikut dalam kompetisi bela diri kali ini. Sepertinya inilah alasan sesungguhnya. Kalau dia sedang mengadu domba kita, tentu dia akan mendapat keuntungan dari situasi ini. Julian juga nggak perlu bertarung mempertaruhkan nyawanya. Sekarang ini mereka suami istri, tentu saja dia harus mempertimbangkan Julian. Karena itu, masalah ini masih harus kita diskusikan lebih lanjut. Keluarga Hafuza ikut mengangguk setuju. Menurutku, ucapan mereka berdua ada benarnya. Sebaiknya Tuan pertimbangkan lagi. Jangan sampai tertipu oleh ucapan Wira. Sebelumnya aku merasa tidak senang melihat bocah itu. Tak kusangka dia sudah menunjukkan belangnya secepat ini. Keluarga Yazid dan keluarga Lainufar juga ikut menyahut. Para anggota dari 8 keluarga besar tentu memiliki faksi mereka sendiri, saling mendukung satu sama lain. Bab 1606. Ditambah lagi akan membuat keputusan besar sekarang, tentu saja mereka harus bersatu. Anggota keluarga Ganim malah tertawa terbahak-bahak. Semua orang memusatkan perhatian padanya karena tidak mengerti dengan maksudnya. Aku malah merasa Wira belum tentu sedang menipu kita. Sepertinya kalian yang menipu diri sendiri, kan? Apa kalian nggak tahu posisi Antares di Sekte Gunung? Sampai kapanpun, dia nggak akan meninggalkan Sekte Gunung. Jadi, semua perbuatannya bisa mewakilkan Sekte Gunung. Kini dia sudah membawa sekelompok ahli bela diri memasuki kerajaan berwarna. Apa ini masih belum cukup menjelaskan semuanya? Jelas sekali Sekte Gunung punya rencana tersembunyi. Yang paling membuatku merasa lucu adalah, Wira datang jauh-jauh untuk memberikan informasi pada kita agar kita bisa mempersiapkan diri lebih awal, atau bahkan merebut kesempatan. Tapi kalian malah nggak percaya niat baik orang dan bahkan menuduhnya menyebar fitnah di sini. Aku benar-benar nggak ingin jadi rekan kalian. Meskipun keluarga Ganim hanya sebuah keluarga kecil, hubungan Arham dan Wira termasuk dekat. Ini juga yang membuat keluarga Ganim sangat menghormati Wira. Selain itu, mereka juga percaya keluarga Ganim akan bisa sukses dengan mengandalkan Wira. Keluarga Ganim saat ini juga memang merupakan bagian dari 8 keluarga besar, tapi mereka hanya bisa sebanding dengan keluarga Hafuza di peringkat terakhir. Jika mereka masih belum bisa melakukan perubahan dalam beberapa tahun ini, takutnya keluarga Ganim akan menghilang selamanya dari jajaran 8 keluarga besar. Jangan kira kami ini semua orang bodoh. Hanya karena Arham bersahabat dengan Wira, kamu jadi memihak padanya, kan? Tapi ini bukan saatnya membahas tentang hubungan, kita harus melihat realita. Karena ini menyangkut kehormatan keluarga besar. Apalagi, begitu kita berperang dengan Sekte Gunung, kamu juga seharusnya mengerti apa maksud semua itu, kan? Kalau terjadi kesalahan sedikit saja, kita akan terjerumus dalam hubungan yang tak bisa diperbaiki lagi dengan Sekte Gunung. Saat masalahnya sudah sampai seperti itu,
apa kamu nggak merasa bersalah pada rakyat jelata di Sekte Langit? Ujar keluarga Hafuza. Ucapannya ini jelas sedang menargetkan keluarga Ganim. Saat perdebatan kedua orang itu sedang sengit-sengitnya, Juna yang berada di kurs pemimpin berdeham sejenak. Saat itulah, kedua orang itu baru berhenti berbicara. Sementara itu, pandangan semua orang tertuju pada Juna. Meskipun posisi 8 keluarga ini sangat kuat di Sekte Langit, tetap saja Juna yang mengambil keputusan di tempat ini. Bahkan keluarga Basra sekalipun tidak akan berani menantang wewenangnya. Jika tidak, itu namanya cari mati sendiri. Karena semua orang punya pendapat masing-masing, bagaimana kalau kita panggil Wira sekarang, lalu kita diskusi langsung dengannya. Kalian semua utarakan pendapat kalian masing-masing, lalu kita lihat apakah dia bisa menjawab semua keraguan. Kalau dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan, kita ikuti saja sarannya. Kalau tidak, kita nggak perlu percaya dengan ucapannya. Begitu Juna melontarkan ucapan tersebut, ada beberapa keluarga besar yang merasa enggan, tapi akhirnya tetap setuju. Saat ini, Wira sudah termasuk setengah dari anggota Sekte Langit dan menantu Juna. Pada akhirnya, mereka harus menghargai Juna juga. Kalau tidak, risikonya tidak bisa dibayangkan. Bab 1607. 5 BONUS. Pada saat ini, Wira membawa Julian dan Arham untuk minum arak di kedai. Tadinya dia mengira tidak akan ada waktu untuk mengobrol dengan sahabatnya ini, tapi karena Juna menyuruhnya untuk menunggu, Wira pun jadi sempat untuk minum arak. Tuan yang bernama Wira, bukan. Tuan Juna yang mengutusku kemari. Saat ini 8 keluarga besar sudah menunggu kedatanganmu di aula. Mohon Tuan Wira ikut kami ke sana, kata dua orang pemuda berpakaian putih di depan mejanya. Meski tutur katanya sangat sopan, nada bicaranya terdengar seperti meremehkannya. Jelas sekali, mereka sama sekali tidak menganggap Wira. Hanya saja, cukup wajar jika dipikir-pikir. Bagaimanapun, mereka adalah ahli bela diri. Meski usianya lebih muda, statusnya sudah berada di atas Wira dan kelompoknya. Bagi ahli bela diri seperti mereka, rakyat jelata seperti Wira hanyalah cecunguk yang tak berguna. Mereka sangat merendahkan Wira dan yang lainnya. Jika bukan karena diperintahkan Juna, mereka bahkan enggan memedulikan Wira. Ternyata Tuan Juna mengundangku, ya. Sepertinya sudah ada keputusan, kalau begitu aku akan menemuinya. Aku justru penasaran dengan apa yang ingin disampaikan 8 keluarga besar. Wira merenggangkan tubuhnya, lalu menarik tangan Julian untuk berdiri. Saat melihat Arham yang duduk di sampingnya, Wira berkata dengan tak berdaya, aku benar-benar minta maaf. Tadinya mau minum sepuasnya denganmu, tapi sekarang tampaknya nggak ada kesempatan lagi. Lain kali saja, setelah menyelesaikan semua kesibukanku, kita bertemu dan minum sepuasnya. Aku sudah pasti akan bersahabat denganmu, timpal Wira. Arham pun mengangguk sambil tersenyum. Mereka dipertemukan karena perselisihan, tapi sekarang malah jadi sahabat. Waktu masih panjang, suatu hari mereka pasti akan punya kesempatan untuk berkumpul. Dalam sekejap, Wira dan Julian mengikuti kedua pemuda itu berjalan ke arah istana. Di perjalanan, hati Julian mulai merasa cemas. 8 keluarga besar selalu sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dalam kalangan internal juga ada banyak perselisihan, hubungan mereka nggak terlalu bagus. Sepertinya kali ini mereka semua memiliki pendapat yang sama. Khawatirnya, pertemuan dengan mereka kali ini akan berbuah pahit. Tapi kamu tenang saja, kapanpun itu, aku akan selalu berada di sisimu tanpa syarat. Bagaimanapun, aku ini istrimu, timpal Julian dengan penuh pengertian. Wira kembali memeluknya dan mengecup dahinya. Memiliki istri seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan seorang pria. Sifat Julian dan beberapa istri di rumahnya serupa. Mereka semua adalah wanita yang sangat baik. Wira benar-benar merasa bahagia bisa berada di antara mereka. Sementara itu, kedua pemuda yang membawakan jalan saling bertukar pandang dan menunjukkan ekspresi tak acuh. Status Julian sangat tinggi dan juga merupakan putri tunggal Juna, apalagi parasnya juga sangat cantik. Dia adalah idaman semua pria di Sekte Langit. Terutama beberapa pemuda kaya yang masih belum menikah, mereka semua menganggap Julian adalah dewi mereka. Sayangnya, Julian sudah menikah. Suaminya bahkan bukan berasal dari dunia bela diri. Hal ini tentu saja membuat orang merasa benci terhadap Wira. Saat mendengar Julian berkata demikian, emosi kedua orang itu semakin memuncak. Hanya saja, mereka berusaha untuk meredam amarah dalam hati mereka. Tidak lama kemudian,
beberapa orang itu pun tiba di istana.